Oke, langsung aja ke topik pembahasan yang pertama, terkait pengertian siklus daya uap. Siklus daya uap, atau yang paling dikenal dengan sebagai siklus Rankine, adalah proses termodinamika yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU untuk menghasilkan energi listrik. Siklus ini itu memanfaatkan air sebagai fluida kerja dan terdiri dari 4 komponen utama: pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Nah, proses yang terjadi dalam siklus uap itu meliputi yang pertama pemanasan. Di pemanasan ini, air dipanaskan dalam boiler hingga menjadi uap pada tekanan tinggi. Yang kedua, ekspansi. Nah, di ekspansi ini uap menggerakkan turbin, kemudian melakukan kerja mekanik. Yang ketiga, kondensasi. Nah, uap yang keluar tadi itu dari turbin dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu pompa. Air yang terkondensasi dipompa kembali ke boiler untuk memulai siklus lagi. Next yaitu pengertian siklus daya gas. Siklus daya gas adalah suatu proses termodinamika yang digunakan untuk mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi mekanik, yang umumnya itu diterapkan dalam turbin gas tentunya. Siklus ini melibatkan kompresi, pembakaran, dan ekspansi gas, dengan tujuan utama yang tetap sama, yaitu menghasilkan daya. Nah, dalam siklus ini, udara dikompresi sebelum dibakar dengan bahan bakar, dan gas hasil pembakaran diekspansi melalui turbin untuk menghasilkan kerja. Nah, proses yang terjadi itu meliputi yang pertama, kompresi. Nah, di kompresi ini, udara dikompresi pada tekanan tinggi. Yang kedua, pembakaran. Bahan bakar ditambahkan dan dibakar pada tekanan konstan yang akan menghasilkan gas panas. Yang ketiga itu ekspansi. Nah, gas panas diekspansi melalui turbin untuk menghasilkan kerja tadi. Yang terakhir atau yang keempat, pembuangan. Gas buang dikeluarkan dari sistem. Di dunia modern, kita dikelilingi oleh mesin canggih. Tapi, tahukah kamu bahwa semua ini berakar dari sebuah inovasi sederhana? Mesin uap adalah awal dari revolusi besar yang mengubah cara manusia kerja dan membangun peradaban. Mari kita kembali ke abad ke-17, di mana segalanya pada tahun 1698. Thomas Edison menciptakan mesin uap pertama untuk memompa air dari tambang. Meski sederhana, mesin ini memiliki kelemahan. Tekanannya terlalu tinggi sehingga rawan meledak. Tak lama kemudian, di tahun 1712, Thomas Newcomen menyempurnakan ide ini dengan menciptakan mesin atmosfer. Mesin ini bekerja dengan menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan piston, sebuah terobosan besar pada masanya. Pada tahun 1765, seorang insinyur asal Skotlandia bernama James Watt menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi mesin uap. Ia menambahkan kondensor terpisah yang mencegah panas terbuang sia-sia. Dengan inovasi ini, mesin Watt menggunakan lebih sedikit bahan bakar, tetapi menghasilkan lebih banyak tenaga. Dampak mesin uap terasa di seluruh dunia. Mesin ini menggerakkan revolusi industri, membawa perubahan besar dalam produksi bahan. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin, memungkinkan manusia menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Mesin uap mungkin telah tergantikan oleh teknologi yang lebih canggih, tapi dampaknya tetap abadi. Tanpanya, dunia tidak akan menjadi seperti sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja siklus daya uap dan gas. Pembahasan pertama yaitu prinsip kerja siklus daya uap. Siklus daya uap sendiri umumnya menggunakan siklus Rankine yang memanfaatkan perubahan fase air dari cair menjadi uap untuk menghasilkan energi listrik. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pemanasan air. Air dipanaskan dalam boiler menggunakan energi dari pembakaran bahan bakar, sehingga air berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Lalu yang kedua ada ekspansi uap.
Uap yang dihasilkan dialirkan ke dalam turbin, di mana energi kinetik dari uap digunakan untuk memutar turbin untuk mengubah energi termal menjadi energi mekanik. Lalu yang ketiga ada kondensasi. Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan energinya dikondensasi kembali menjadi air dalam kondensor, sehingga dapat digunakan kembali dalam siklus. Untuk yang keempat yaitu pompa. Air kondensat dipompa kembali ke boiler untuk memulai siklus lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip kerja siklus daya gas. Siklus daya gas sendiri biasanya menggunakan siklus Brayton yang beroperasi dengan cara yang berbeda namun juga tetap efisien. Prosesnya biasanya melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama yaitu kompresi. Udara luar dihisap dan ditekan dalam kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan. Lalu yang kedua ada pembakaran. Udara bertekanan dicampur dengan bahan bakar dan dibakar dalam ruangan bakar untuk menghasilkan gas panas bertekanan. Lalu yang ketiga ada ekspansi. Ekspansi gas sendiri yaitu gas panas dialirkan ke turbin untuk memutar turbin dan menghasilkan energi mekanik. Lalu yang terakhir ada pembuangan gas, di mana gas pembuangan dari turbin dibuang ke atmosfer. Gas buang ini biasanya dapat dimanfaatkan kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika apa saja yang terdapat dalam siklus uap dan gas. Untuk hukum yang pertama, termodinamika itu yang terdapat dalam siklus uap dan gas itu ada hukum pertama termodinamika dengan rumus I min W sama dengan delta U, di mana I adalah energi panas yang keluar atau masuk. Lalu untuk W sendiri adalah kerja yang dilakukan oleh sistem, dan untuk delta U sendiri adalah perubahan energi sistem. Nah, rumus I min W sama dengan delta U ini berlaku pada komponen seperti turbin, kompresor, boiler, dan kondensor. Lalu untuk perhitungan dari turbin, kompresor, boiler, dan kondensor itu ada seperti ini. Yaitu untuk yang turbin W sama dengan H masuk dikurangi H keluar. Lalu untuk yang kompresor yaitu W sama dengan H keluar dikurangi dengan H yang masuk. Lalu untuk yang boiler sendiri yaitu Q sama dengan H keluar dikurangi H masuk. Nah, untuk yang kondensor adalah Q kondensor sama dengan H masuk dikurangi H keluar. Nah, lalu hukum termodinamika yang selanjutnya itu ada hukum termodinamika 2 atau efisiensi entropi yang mempunyai rumus delta S atau perubahan entropi sama dengan Q, di mana energi panas yang ditransfer dibagi dengan T atau suhu absolutnya. Nah, di sini juga ada rumus untuk siklus idealnya itu S masuk sama dengan S keluar. Karena agar ideal, agar seimbang, jadi S masuk harus sama dengan S yang keluar. Nah, di dalam siklus uap dan gas ini itu ada dua siklus. Yang pertama siklus Rankine dan yang kedua siklus Brayton. Siklus Rankine ini adalah siklus uap air, dan untuk siklus Brayton adalah siklus gas. Namun setiap siklus ini mempunyai rumus yang berbeda. Untuk siklus Rankine itu eta atau biasa dilambangkan dengan huruf N yang seperti huruf N itu sama dengan W neto atau kerja neto siklus dibagi dengan Q masuk, di mana Q masuk ini adalah panas yang diserap oleh boiler sama dengan H1 dikurangi H2 lalu dikurangi dengan H4 min H5.
dibagi dengan H1 dikurangi H4. Nah, untuk H1, H2, H3, H4 ini adalah entalpi pada setiap titik. Lalu untuk rumus siklus Brayton atau gas itu ada eta atau yang biasa disimbolkan dengan seperti huruf M itu. Eta sama dengan 1 dikurangi T4 dikurangi T1 dibagi dengan T3 dikurangi T2. Nah, untuk T1, T2, T3, dan T4 ini adalah suhu pada setiap titik. Jadi itulah rumus atau perhitungan hukum termodinamika yang terdapat pada siklus uap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen siklus daya uap dan gas. Yang pertama yaitu komponen utama siklus daya uap. Siklus daya uap sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu boiler, fungsinya tempat di mana air dipanaskan hingga menjadi uap. Lalu yang kedua ada turbin, di mana mengubah energi kinetik uap menjadi energi mekanik. Lalu yang ketiga ada kondensor, yaitu untuk mendinginkan uap bekas turbin kembali menjadi air. Yang selanjutnya yaitu pompa, tempat untuk memindahkan air kondensat kembali ke boiler. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai komponen utama siklus daya gas. Yang pertama yaitu kompresor yang memiliki fungsi untuk menghisap udara atmosfer dan menaikkannya ke tekanan tinggi. Lalu yang kedua ada ruang bakar atau combustion chamber yang berfungsi untuk tempat udara terkompresi dicampur dengan bahan bakar dan dibakar untuk meningkatkan suhu secara signifikan dan mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi termal. Lalu yang ketiga ada turbin, fungsinya sendiri yaitu menggunakan gas panas hasil pembakaran untuk menggerakkan poros turbin dan mengubah energi termal menjadi energi mekanik. Lalu yang terakhir ada pembuangan gas buang, di mana berfungsi untuk gas buang ini tersisa dibuang ke atmosfer. Meskipun dalam beberapa kasus gas buang ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lebih lanjut dalam sistem siklus gabungan untuk meningkatkan efisiensi. Next yaitu keunggulan siklus daya uap. Ada 4. Yang pertama, efisiensi tinggi. Contohnya di Rankine cycle ini, siklus Rankine sangat efektif dalam mengkonversi energi panas menjadi energi mekanik dengan efisiensi rata-ratanya itu sebesar 33% sampai 35%. Meskipun dapat ditingkatkan dengan variasi modifikasi seperti pemanasan ulang atau reheat. Yang kedua, versatility bahan bakar. Contohnya itu di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar, mulai dari batu bara, gas alam, minyak bumi, hingga panas matahari. Yang ketiga, kompleksitas operasional. Siklus Rankine relatif lebih sederhana daripada siklus Brayton, sehingga lebih mudah dioperasikan dan dipelihara. Modifikasinya itu pun relatif lebih fleksibel untuk meningkatkan efisiensi tanpa memerlukan perubahan struktural yang radikal. Yang keempat, atau yang terakhir, energi panas eksternal. Nah, siklus Rankine ini dapat memanfaatkan energi panas dari sumber eksternal seperti flue gas boiler untuk meningkatkan temperatur fluida kerja, sehingga meningkatkan entalpi total sistem. Selanjutnya itu keunggulan siklus daya gas. Yang pertama itu responsif terhadap beban. Turbin gas dapat responsif terhadap perubahan beban listrik dengan cepat, membuatnya itu ideal untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam manajemen daya. Yang kedua, keunggulannya itu efisiensi tinggi pada tekanan tinggi. Siklus Brayton memberikan efisiensi yang tinggi pada tekanan tinggi, karena kompresi dan pembakaran yang optimal dapat meningkatkan suhu gas yang diekspansi dalam turbin. Yang ketiga atau yang terakhir, aplikasi luas. Contohnya di siklus Brayton ini digunakan dalam aplikasi industri seperti turbin jet pesawat terbang maupun dalam pembangkit listrik tenaga gas, karena kemampuan unggul dalam mengkonversi energi kimia menjadi energi mekanik. Nah, berikutnya saya akan menampilkan sebuah animasi siklus Rankine yang terdapat pada sebuah PLTU. Nah, bisa dilihat
pada video tersebut ada pada grafik kita dapat terlihat pada langkah 2 ke 3, lalu ada langkah 3 ke 4, lalu selanjutnya ada langkah 4 ke 1, lalu ada langkah dari 4 naik, lalu datar menuju ke angka 1. Nah, dari angka 1 ini pada grafik itu akan menuju ke angka 2 atau terjadinya penurunan tekanan, sebuah tekanan. Setelah sebuah tekanan, lalu langkah-langkah tersebut akan diulang-ulang, 2 ke 3, 3 ke 4, lalu 4 ke mendatar, lalu datar ke 1, lalu 1 ke 2, begitu terus. Itulah yang dinamakan dengan siklus Rankine. Di era modern, energi memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan dan industri. Salah satu solusi yang efisien adalah teknologi siklus uap dan gas, yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari dan sektor pertambangan. Siklus uap dan gas mendukung kebutuhan energi global. Teknologi ini digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik yang stabil bagi rumah tangga, industri, dan layanan publik. Dalam transportasi, turbin gas digunakan pada pesawat terbang, memastikan efisiensi dan kecepatan. Selain itu, teknologi ini dimanfaatkan dalam sistem pemanas dan pendingin untuk kenyamanan lingkungan kerja dan hunian. Sektor pertambangan, siklus uap dan gas memberikan solusi energi yang andal untuk lokasi tambang terpencil. Teknologi ini mendukung operasional alat berat, pengeboran, dan proses pemurnian hasil tambang. Efisiensi tinggi dari siklus gabungan ini juga membantu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, sehingga menekan emisi karbon dan mendukung pertambangan berkelanjutan.